status hutang tidak berkurang dan pembayaran kita tidak diakui. Anda mau ngelapor kemana? Ngelapor ke OJK. Dari awal kita sudah paham bahwa OJK tidak akan peduli dengan laporan Anda. Ketika Anda melapor kepada OJK, Anda pasti sudah tahu jawaban OJK seperti apa. Langsung secara internal. Ya, itu kan jawaban yang tidak mengenakan banget. Ya, karena sebelum kita datang ke OJK atau memberikan pengaduan kepada OJK, kita sudah terlebih dahulu konfirmasi ke pihak pinjolnya. Karena pihak pinjol tidak mengakui, makanya kita berikan laporan ini kepada OJK. Sekarang OJK malah menyuruh kita untuk berbalik ke dalam pinjol tadi. Terima kasih ya. Ini ada hati-hati dengan penawaran pembayaran pokok pinjol. Ya, ini teman-teman juga harus memahami seperti apa pola yang Anda hadapi hari ini. Dan saya yakin setelah sekian lama Anda telat bayar, setelah sekian lama Anda tidak mampu bayar, ya yang namanya rezeki manusia kita kan nggak ada yang tahu. Ya, dan rezeki itu datang dari Yang Maha Kuasa karena kegigihan dari usaha Anda. Ya. Dan hari ini Anda berinisiatif untuk melakukan pembayaran pokok dari hutang Anda. Ya, ini bagus. Niatnya bagus, cuman waspada dan hati-hati banget. Kenapa saya bilangin seperti itu? Sudah banyak kasus demi kasus yang terjadi. Dia berinisiatif untuk menyelesaikan hutang-hutang dia. Berinisiatif untuk menyelesaikan semua tagihannya. Ya. Dan dia mencarikan jalur-jalurnya dan mencarikan jalannya sehingga dia mendapatkan dengan pembayaran pokok. Ya, pembayaran pokok di ACC dan dia minta untuk transfer ke sini, transfer ke sini. Yang ada apa? Duit sudah terkirim, status hutang tidak berkurang dan pembayaran kita tidak diakui. Anda mau ngelapor kemana? Ngelapor ke OJK. Dari awal kita sudah paham bahwa OJK tidak akan peduli dengan laporan Anda. Ketika Anda melapor kepada OJK, Anda pasti sudah tahu jawaban OJK seperti apa. Langsung secara internal. Ya, itu kan jawaban yang tidak mengenakan banget. Ya, karena sebelum kita datang ke OJK atau memberikan pengaduan kepada OJK, kita sudah terlebih dahulu konfirmasi ke pihak pinjolnya. Karena pihak pinjol tidak mengakui, makanya kita berikan laporan ini kepada OJK. Sekarang OJK malah menyuruh kita untuk berbalik ke dalam pinjol tadi, ya, untuk bertanya secara langsung. Makanya saya sampaikan buat teman-teman, hati-hati banget dengan penawaran pembayaran pokok pinjol. Ya, ini rawan banget terjadi penipuan di sini. Orang-orang kan sangat tertarik tuh dengan mereka membayar, dengan mereka misalnya membayar pokoknya itu, mereka beranggapan utang mereka selesai, data-data mereka dihapus dan mereka tidak ada lagi sangkut paut di pinjol. Dan saya pun juga sangat berharapnya seperti itu. Tapi apalah daya, ya, praktek di lapangannya berbeda. Makanya buat teman-teman semuanya, kalau misalnya Anda ditawari, ya, untuk pembayaran pokok, usahakan jangan terlalu cepat tergiur. Pastikan dulu, ya, benar atau tidaknya informasi ini. Dan Anda bisa cari CS-CS yang bersangkutan. Atau kapan perlu, kalau ada debt collector yang datang ke rumah secara langsung, misalnya menawarkan pokok pinjaman, Anda bisa pertanyakan sama mereka di mana kantor perwakilannya. Ya, karena kita mengatasi tindakan atau indikasi-indikasi penipuan buat kedepannya. Karena kita sudah capek nih ngumpulkan uang, sudah lelah segala usaha kita lakukan untuk dengan inisiatif kita adalah menyelesaikan pokok utang pinjol. Tapi yang terjadi apa? Ketika kita sudah melakukan pembayaran, uang kita tidak jelas perginya kemana. Ya, ini kan ngesalin. Dan kita coba lapor nih ke OJK. Dan sama saya yang pengaduan aja berapa banyak ini. Ya, saya sudah melunasi bang, tapi tetap ada penagihan. Saya sudah menyelesaikannya bang, tapi di aplikasi tidak berkurang. Saya coba lapor ke OJK, OJK bilangnya coba lapor ke aplikasi yang bersangkutan. Ya, ini kan bikin ribet. Ya, saya dulu juga menyampaikan sama teman-teman semuanya, hati-hati dalam penyelesaian dan pelunasan utang. Tidak ada jaminan di sini hutang Anda benar-benar clear 100%, data Anda benar-benar dihapus, belum ada yang menjamin. Kecuali OJK mengeluarkan POJK-nya. Apabila Anda telah melakukan pelunasan, habis itu di aplikasi tidak berkurang,
atau debt collector masih menagih, catat nama aplikasinya, laporkan ke OJK dan kita cabut izinnya. Ada nggak peraturan OJK seperti itu? Nggak ada, berarti tidak ada jaminan khusus dalam hal ini. Ya, ini berbeda dengan bank-bank lokal atau leasing yang ada di sekitar kita. Kalau leasing atau bank lokal yang ada di sekitar kita, ini jelas kita bisa komplain langsung ke kantornya. Tapi kalau kita sudah melakukan pembayaran secara online, tidak ada jaminan sama sekali. Ya, jaminan uang kembali, dijamin hutang lunas, dijamin dana akan masuk langsung ke sistem. Tidak ada jaminan. Makanya teman-teman semuanya, sebelum Anda menjadi korban berikutnya, tolong waspada dan hati-hati banget. Kalau ada misalnya SMS atau email, selamat, Anda bisa nih untuk melakukan pembayaran pokok aja. Kebetulan dari perusahaan kami ada program. Ya, tolong lebih diperjelas lagi. Seperti apa mekanisme dari program mereka, ya, bagaimana jaminannya nanti setelah dana kita masukkan. Ini Anda penting ini untuk membangun komunikasi yang seperti ini, ya. Jangan seperti yang sudah-sudah Anda ngirim email ke saya, habis itu Anda nyampaikan ini dananya tidak masuk, ya, kata si pihak aplikasi. Sementara Anda karena tergiur dengan menyelesaikan pokok tadi, Anda sudah meminjam ke tetangga, minjam ke teman, minjam di sini, kan makin rugi. Ya, jadi buat teman-teman semuanya hati-hati banget, apalagi zaman sekarang itu modus penipuan itu paling banyak. Ya, apalagi Anda yang sering-sering misalnya ingin membalikan pokok dari si pinjol, tiba-tiba dana masuk aja nih ke rekening, habis itu Anda konfirmasi atau Anda komentar di Play Store, di bawah aplikasi mereka, ruang komentarnya di ulasan itu, ya tiba-tiba nanti si penipu menjelaskannya, sudah Anda kalau mau selesaikan aja ke sini. Ya, dengan mereka segala lobby dan tipu daya bahwa mereka menyampaikan bahwa kami dari pihak aplikasi ini, misalnya gitu. Ya, itu harus hati-hati dan waspada banget, khusus buat teman-teman yang baru telat bayar dan baru gagal bayar, supaya tidak terjadi tindakan-tindakan penipuan yang merugikan diri Anda untuk kedepannya. Ya, saya cuma menyampaikan di sini karena banyaknya laporan yang masuk kepada saya tentang dia ditawarkan melakukan pelunasan dengan bayar pokok saja. Setelah hal itu terjadi, duit dia tidak tahu arahnya kemana. Dia coba download aplikasi dan ngecek dari tagihan itu, ternyata tagihannya tetap sama dan justru malah bertambah, bukan berkurang. Dan ketika dia komplain kepada CS-nya, si CS bilangin itu bukan dari pihak mereka. Ya, dan habis itu si debitur ini berinisiatif melapor ke OJK, dan OJK-nya malah melempar silahkan negosiasi secara internal. Itulah yang membuat Anda ribet dan membuat Anda enak banget itu loh. Ya, malah dioper-oper kayak bola. Jadi sebelum hal itu terjadi, antisipasi dari sekarang supaya hal-hal yang tidak diinginkan ini tidak terjadi dalam diri Anda, karena kita sudah kesulitan dalam keuangan. Jangan sampai kita tertipu dengan modus-modus yang seperti ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis, akibat kecerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah
sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.